Selamat siang teman-teman. Kami akan melanjutkan membahas mengenai GRI Standar 102 tentang pengungkapan umum. Nah, kami akan membahas dari poin keempat tata kelola dengan pengungkapan 102/28. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Risetulus dengan NIM 17150 dan teman saya Robertus Faransi dengan NIM 16158. Baik, kita masuk pada poin 4 tata kelola. Sebelum masuk ke pengungkapan 102/28, saya akan kembali menjelaskan mengenai ikhtisar dari tata kelola. Nah, ikhtisar dari tata kelola ini ada 7, yaitu yang pertama ada struktur tata kelola dan komposisinya. Lalu yang kedua ada peran badan tata kelola tertinggi, yaitu dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi organisasi. Lalu ada evaluasi kinerja dan kompetensi dari badan tata kelola tertinggi. Lalu yang berikut ada peran badan tata kelola tertinggi itu dalam bidang manajemen risiko. Lalu ada peran badan tata kelola tertinggi lagi dalam pelaporan keberlanjutan. Lalu yang ketiga itu ada peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lalu yang terakhir dari ikhtisar tata kelola ini adalah remunerasi dan insentif. Lalu yang berikutnya itu kita masuk pada pengungkapan 102/28, yaitu mengenai mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi. Nah, dalam mengevaluasi kinerja tata kelola tertinggi ini, yang pertama itu persyaratan pelaporannya itu adalah ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama ada persyaratan pelaporannya itu yaitu organisasi pelapor itu harus melaporkan informasi berikut ini. Yang pertama itu proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini adalah proses untuk mengevaluasi kinerja dari badan tata kelola tertinggi, yaitu yang berhubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lalu persyaratan yang kedua itu adalah apakah evaluasi tersebut itu mandiri atau tidak, serta frekuensi dari evaluasi tersebut apa. Nah, yang ketiga itu apakah evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap diri sendiri atau sebuah penilaian. Dan yang keempat itu tindakan yang dilakukan dalam menangkap evaluasi. Nah, tindakan yang dimaksudkan di sini adalah tindakan dari badan tata kelola tertinggi. Nah, kita masuk pada pengungkapan 102/29, yaitu mengidentifikasi dan mengelola dampak. Nah, syarat dari pelaporannya itu ada 2, yaitu yang pertama ada peran badan tata kelola tertinggi. Nah, perannya itu dalam mengidentifikasi dan mengelola topik ekonomi, lingkungan, sosial, serta dampak, resiko, dan peluangnya, termasuk juga perawatan dan pelaksanaan proses uji tuntasnya. Lalu yang kedua itu adalah kegunaan konsultasi pemangku kepentingan. Nah, di sini apakah konsultasi pemangku kepentingan itu digunakan untuk mendukung identifikasi badan tata kelola tertinggi dan juga manajemen topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta dampak resiko dan juga peluangnya. Nah, lalu kita masuk pada pengungkapan 102/30, yaitu keefektifan proses manajemen risiko. Nah, untuk pengungkapan 102/30 ini, persyaratan pelaporannya itu ada 1, yaitu peran badan tata kelola tertinggi. Nah, yang dimaksudkan peran badan tata kelola tertinggi di sini adalah peran badan tata kelola tertinggi dalam mengkaji efektivitas proses manajemen risiko organisasi untuk topik yang kita bahas tadi, yaitu topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lalu pada pengungkapan 102/31 yaitu tentang pengkajian topik. Nah, itu persyaratan pelaporannya juga ada 1, yaitu frekuensi pengkajian. Nah, frekuensi pengkajian itu oleh badan tata kelola tertinggi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, serta yang dikaji di sini yaitu dampak, risiko, dan peluangnya. Coba kita masuk pada pengungkapan 102/32, yaitu tentang peran badan tata kelola tertinggi. Nah, untuk persyaratan pelaporan dari peran badan tata kelola tertinggi ini, yaitu organisasi harus melapor informasi berikut, yaitu posisi atau komite tertinggi yang secara formal mengkaji dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi, serta memastikan juga bahwa seluruh topik material itu dicakup.
Nah, lalu yang berikutnya itu pada pengungkapan 10233 yaitu tentang mengkomunikasikan hal-hal kritis. Nah, persyaratan pelaporannya itu untuk organisasi pelapor itu harus melaporkan informasi mengenai proses untuk mengkomunikasikan hal-hal kritis itu kepada Badan Tata Kelola Tertinggi. Nah, untuk pengungkapan 10234 yaitu tentang sifat dan jumlah dari total hal-hal kritis. Nah, persyaratan pelaporannya itu ada dua, yaitu yang pertama, untuk organisasi pelapor itu melaporkan mengenai jumlah total dan sifat dari kekhawatiran penting yang dikomunikasikan kepada Badan Tata Kelola Tertinggi. Nah, lalu yang kedua itu mekanisme yang digunakan itu untuk menangani dan juga menyelesaikan permasalahan kritis. Nah, lalu kita masuk pada pengungkapan 10235 yaitu tentang kebijakan remunerasi. Nah, pada kebijakan remunerasi ini persyaratan pelaporannya juga ada dua, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai kebijakan remunerasi untuk Badan Tata Kelola Tertinggi dan eksekutif senior. Nah, yang dilapor dari organisasi pelapor itu adalah jenis-jenis untuk mengetahui jenis-jenis remunerasi itu ada berikut, yaitu yang pertama yaitu pembayaran tetap dan pembayaran tidak tetap. Nah, termasuk juga pembayaran berbasis kinerja, pembayaran berbasis ekuitas, bonus dan saham yang ditangguhkan atau juga saham berhak penuh. Lalu yang kedua itu ada bonus mendaftar atau pembayaran insentif perekrutan. Lalu ada pembayaran uang pesangon, ada clawback, dan tunjangan pensiun. Lalu persyaratan yang kedua itu organisasi pelapor juga harus melapor mengenai bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi. Nah, kita masuk kepada pengungkapan 10236 yaitu proses untuk menentukan remunerasi. Nah, untuk proses penentukan remunerasi ini persyaratan pelaporannya ada tiga, yaitu proses untuk menentukan remunerasi, lalu keterlibatan dan keindependenan dari konsultan, yaitu apakah konsultan remunerasi terlibat dalam menentukan remunerasi dan apakah mereka independen dari manajemen. Lalu yang ketiga ada hubungan lain yang dimiliki oleh konsultan remunerasi dengan organisasi. Nah, maksudnya di sini apakah konsultan remunerasi itu memiliki hubungan lain di luar dari yang dimaksudkan dalam proses menentukan remunerasi ini dengan organisasi yang sedang mereka tinjau. Lalu kita masuk kepada pengungkapan 10237 yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi. Nah, dalam keterlibatan daripada pemangku kepentingan ini, persyaratan pelaporannya itu ada dua, yaitu yang pertama, organisasi pelapor harus melapor mengenai pertimbangan dan pandangan pemangku kepentingan terhadap remunerasi. Lalu, jika memang berlaku, yang kedua itu jika memang berlaku, nah hasil pemilihan suara mengenai kebijakan dan proses remunerasi. Nah, kita masuk pada pengungkapan 10238, yaitu mengenai rasio kompensasi total tahunan. Nah, untuk rasio kompensasi total tahunan ini, persyaratan pelaporannya ada hanya satu, yaitu organisasi pelapor itu harus melaporkan informasi mengenai rasio kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan. Nah, itu untuk semua karyawan. Nah, dalam hal ini tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi di negara yang sama. Nah, kita masuk pada pengungkapan 10239 yaitu mengenai persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan. Nah, persyaratan pelaporannya di sini cuma ada satu, yaitu organisasi pelapor harus melapor mengenai rasio persentase kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi individu. Nah, kita masuk pada poin kelima, yaitu tentang keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, pengungkapan ini pada poin 5 keterlibatan pemangku kepentingan ini memberikan gambaran tentang pendekatan organisasi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, ini tidak terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Nah, dari poin 5 mengenai keterlibatan pemangku kepentingan tadi, kita masuk pada pengungkapan 10240
yaitu tentang daftar kelompok pemangku kepentingan. Nah, persyaratan pelaporannya di sini ada satu, yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi. Lalu pada pengungkapan 10241-nya, yaitu tentang perjanjian perundingan kolektif, persyaratan pelaporannya juga ada satu, yaitu presentasi total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif. Nah, organisasi pelapor di sini tuh harus melaporkan mengenai presentasi total karyawan ini yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada pengungkapan 10242. Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan. Persyaratan pelaporan, dasar untuk mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan. Adapun rekomendasi pelaporannya, ketika penyusunan informasi dijelaskan dalam pengungkapan 42 ini, organisasi pelaporan sebaiknya menjalankan proses untuk yang pertama itu mendefinisikan kelompok pemangku kepentingan, yang kedua menetapkan kelompok yang dilibatkan dan tidak dilibatkan. Selanjutnya ada pengungkapan 10243, yaitu pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan. Ada persyaratan pelaporan, pendekatan organisasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan jenis dan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan, serta indikasi apakah keterlibatan itu dilakukan secara khusus sebagai bagian dari proses persiapan pelaporan. Selanjutnya itu ada pengungkapan 10244, topik utama dan hal-hal yang diajukan. Persyaratan pelaporan, topik utama dan hal-hal yang telah diajukan melalui keterlibatan pemangku kepentingan. Itu mencakup tanggapan organisasi terhadap topik utama melalui pelaporan. Yang kedua itu kelompok pemangku kepentingan yang mengajukan masing-masing hal dan topik utama. Selanjutnya itu ada praktik pelaporan. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan isi laporan keberlanjutan. Pengungkapan ini juga meninjau proses yang diikuti untuk mengidentifikasi topik, material, dan batasan-batasannya. Pada intinya itu ada pengungkapan 10245, entitas yang termasuk dalam pelaporan keuangan dikonsolidasi. Ada dua persyaratan pelaporannya. Yang pertama itu daftar semua entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara. Yang kedua itu entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi. Pengungkapan 10246 menetapkan isi laporan dan batas topik. Di sini juga ada dua persyaratan pelaporannya. Yang pertama itu penjelasan menentukan isi laporan dan batasan topik. Persyaratan pelaporan yang kedua itu menjelaskan cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan, menentukan isi laporan. Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam pengungkapan
46 ini organisasi pelapor harus mencakup menjelaskan tentang bagaimana prinsip materialitas yang diterapkan untuk mengidentifikasi topik material, termasuk asumsi yang dapat dibuat. Rekomendasi pelaporannya ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan organisasi pelapor sebaiknya menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil untuk menentukan isi laporan, menetapkan batas topik. Yang kedua, di langkah mana proses masing-masing prinsip laporan untuk menentukan isi laporan diterapkan. Yang ketiga itu asumsi penilaian subjektif yang dibuat dalam proses. Yang keempat itu tentang yang dihadapi organisasi ketika menerapkan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan. Selanjutnya ada pengungkapan 10247, yaitu daftar topik material. Persyaratan pelaporannya daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan. Selanjutnya ada pengungkapan 48, yaitu penyajian informasi. Persyaratan pelaporannya yaitu pengaruh dari setiap penyajian kembali informasi dan alasan penyajian kembali. Adapun penyajian kembali dapat diakibatkan oleh merger atau akuisisi, perubahan tahun dasar atau periode, sifat bisnis, atau metode pengukuran. Selanjutnya itu ada pengungkapan 10249, perubahan dalam pelaporan. Ada persyaratan pelaporannya, perubahan dari kode pelaporan sebelumnya dalam daftar topik material dan batasan topik. Selanjutnya ada pengungkapan 10250, periode pelaporan. Adapun persyaratan pelaporannya, periode pelaporan untuk informasi yang diberikan. Periode pelaporan dapat merupakan misalnya tahun kalender atau tahun fiskal, berdasarkan tahun kalender atau tahun fiskal. Selanjutnya pengungkapan 51, itu ada tanggal laporan terbaru. Persyaratan pelaporannya, jika berlaku tanggal dari laporan terbaru sebelumnya. Jika laporan pertama yang disusun oleh organisasi pelapor, tanggapan terhadap pengungkapan ini bisa menyatakan hal ini mengenai tanggal. Selanjutnya ada pengungkapan 52, siklus pelaporan. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu siklus pelaporan itu sendiri. Misalnya tahunan atau 2/2 tahun. Selanjutnya ada pengungkapan 53, titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan. Persyaratan pelaporannya sebagai berikut: titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan atau isinya. Selanjutnya itu ada pengungkapan 54, mengklaim pelaporan sesuai dengan standar GRI. Ada persyaratan pelaporan yaitu klaim yang dibuat oleh organisasi. Jika organisasi telah menyiapkan laporan sesuatu dengan standar GRI, adalah salah satu ini. Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, pilihan inti. Adapun pilihan kooperatifnya, pilihan komprehensif
Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan standar GRI. Selanjutnya ada pengungkapan GRI 55, indeks isi GRI. Persyaratan pelaporannya menentukan setiap standar GRI yang digunakan dan mendaftarkan semua pengungkapan yang dicakupkan dalam laporan. Yang kedua itu untuk setiap pengungkapan indeks harus menyertakan ada jumlah pengungkapan itu yang dicakup oleh standar GRI, nomor halaman URL, tempat informasi dapat ditemukan. Yang ketiga, jika berlaku dan diizinkan, alasan untuk tidak mencantumkan ketika pengungkapan yang diwajibkan tidak dapat dibuat.